Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Kiram dengan NIM 24031352442. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan atau ingin mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan oleh asisten, yang mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai 4 judul, yaitu dalam sebuah PPT yang nanti akan saya jelaskan. Nah, pada judul pertama kita akan membahas mengenai materi dengan judul pemodelan isomer struktur dan stereokimia organik. Kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya itu kita masuk ke latar belakang, yang mana di sini saya menggunakan 3 latar belakang mengenai percobaan ini. Yang pertama yaitu pemahaman 2 rumus struktur proyeksi Fisher tidak cukup. Yang kedua itu sifat kimia dan biologinya seringkali bergantung pada struktur 3D. Dan yang ketiga itu representasi 2D seringkali ambigu atau visualisasinya 3D itu diperlukan. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan. Oke, masuk ke tujuan percobaan ini, yang mana tujuan percobaan ini yaitu meliputi membangun model 3D sio organik menggunakan Molimod. Yang kedua itu ada membedakan isomer struktur dan isomer konfigurasi cis atau trans. Dan yang ketiga itu menentukan dan memodelkan konformasi yang stabil atau proyeksi Neumann dan sikloheksana. Masuk kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu metode kerja dan metodologi utama, yang mana prinsip kerja atau prinsip dasar dari percobaan ini yaitu stereoisomer memiliki rumus, molekul dan urutan ikatan atom yang sama tetapi orientasinya 3D-nya itu berbeda. Yang kedua itu konformasi adalah jenis stereoisomer yang dapat saling berinteraksi melalui rotasi ikatan tunggal. Lalu metode yang digunakan pada percobaan ini yaitu gunakan perangkat Molimod, karena percobaan kali ini meliputi bola untuk atom, tongkat, dan untuk ikatan. Lalu slide selanjutnya ada isomer alkana, yang mana pada gambar di samping kita lihat prioritas utama pada sisi yang sama cis atau berlawanan trans. Interferensi sterik trans umumnya lebih stabil karena prioritas substituensinya besar lebih jauh atau tolakan minimal. Lalu EZ-nya sistem yang lebih umum menggunakan aturan CIP. E atau Z digunakan bagian untuk perbandingan stabilitas. Lalu selanjutnya kita menampilkan proyeksi Neumann untuk etana atau butana, yang mana fokus pada rotasi ikatan tunggal atau CC, referensi konsep anti-Gauche. Pada gambar kita mencari konformasi dengan regangan itu minimal. Lalu pada gambar 2 yang di bagian bawah itu diagram proyeksi Neumann, itu terdapat ada yang tergelincir atau semua atom sejauh mungkin energi yang minimum atau stabil. Lalu ada ellipse atau tertutup, atom-atom saling tumpang tindih, energi maksimum atau tidak stabil. Lalu ada yang poin penting yaitu proyeksi Neumann structure anti adalah konformasi paling stabil. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada sikloheksana atau model kursi dan perahu, yang mana pada gambar ditampilkan ada berbentuk kursi atau perahu. Konformasi kursi itu bebas atau regangan sudut dan regangan torsional itu semua ikatannya itu tergelincir sempurna. Dan konformasi perahu tidak stabil karena adanya interaksi tiang bendera atau flagpole dan ikatan gerhana. Lalu ada stabilitas substituen, yang mana substituen besar lebih stabil pada posisi ekuatorial, yang mana mengurangi interaksi 1,3 diaksial.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu isolasi kafein dari daun teh. Pada percobaan ini, kita akan berfokus pada pemisahan senyawa metabolit sekunder, golongan alkaloid, dan matriks tumbuhan menggunakan metode ekstraksi bertingkat. Tujuan pratikum ini sangat jelas, yaitu mengisolasi kafein murni dari daun teh, yang mana prinsip utama menggunakan dua jenis ekstraksi. Pertama, ekstraksi pada cair saat kita merebus daun teh dengan air panas untuk mengeluarkan komponen di dalamnya. Yang kedua, itu ekstraksi cair-cair atau partisi untuk memisahkan kafein dari air ke pelarut organik yang didasarkan pada perbedaan tingkat kelarutannya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada dasar teori atau kandungan teh dan senyawa yang akan kita peroleh. Lalu daun teh kering mengandung kafein sekitar 3-5%. Kafein sendiri adalah alkaloid murni turunan santin yang bersifat stimulan. Namun masalahnya air panas juga melarutkan senyawa pengotor seperti tanin dan asam galat, karena tanin dan asam galat memiliki gugus karboksilat dan fenolik. Mereka bersifat asam. Keberadaan sifat asam ini akan kita memanfaatkan untuk memisahkan mereka dari kafein tersebut. Lalu alat bahan yang kita gunakan dalam laboratorium itu ada alat utama yang paling krusial adalah labu dasar bulat dan kondensor untuk proses reflux atau pemanasan, corong pisah untuk proses partisi, serta corong vakum untuk penyaringan cepat. Bahan kimia utama meliputi teh kering, CaCO3, Pb asetat, pelarut organik yang digunakan yaitu metilen klorida, dan agen pengering yaitu MgSO4 anhidrat. Lalu kita masuk ke langkah-langkah prosedur atau langkah-langkah pengerjaan dari praktikum yang akan dilakukan. Yang mana langkah pertama itu teh direbus bersama air dan bubuk kalsium karbonat CaCO3 selama 20 menit. Penambahan CaCO3 ini yang bersifat basa ini bertujuan untuk mengikat si tanin dan asam galat menjadi garam. Kalsiumnya yang sangat polar. Setelah disaring dan panas dan didinginkan, kita tambahkan Pb asetat untuk mengendapkan sisa pengotor organik secara maksimal sebelum masuk ke corong pisahnya. Lalu prosedur yang kedua itu ekstraksi cair-cair dan visualisasi corong pisah, yang mana pada gambar di samping kita menunjukkan yaitu proses dari corong pisah itu sendiri. Selanjutnya filtrat dimasukkan ke corong pisah dan diekstraksi menggunakan pelarut metilen klorida yang telah kita siapkan. Setelah dikocok dan didiamkan, kita akan menggunakan larutan akan terpisah menjadi dua lapisan. Lapisan atas itu adalah air, sedangkan fase bawahnya itu adalah untuk menahan tanin karena sifatnya yang polar. Lapisan bawah adalah metilen klorida, yaitu fase organiknya itu sendiri yang membawa kafein. Metilen klorida berada di bawah karena memiliki densitas atau massa jenis yang lebih besar daripada air itu sendiri. Lalu fase selanjutnya yaitu fase organik yang berada di bawah kita tampung karena kadang masih ada sedikit molekul air yang ikut terbawa. Kita menambahkan MgSO4 anhidrat sebagai agen pengering untuk mengikat sisa air tersebut. Oke, kita lanjutkan pada judul selanjutnya, yang mana judul selanjutnya itu ada sintesis asetanilida, yang mana tujuan dari sintesis asetanilida ini yaitu mensintesis asetanilida dari anilin, yang mana prinsipnya itu adalah mekanisme substituensi nukleofilik pada gugus asil. Lalu selanjutnya itu ada reaksi kimia. Reaksi kimia pada slide tersebut menunjukkan persamaan reaksinya, yaitu anilin bereaksi dengan anhidrat asetat menghasilkan asetanilida dan produknya sampingnya itu asam asetat. Lalu
bahwa anhidrat asetat itu dipilih karena lebih reaktif daripada asam asetat biasa. Lalu kita masuk ke mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi ini bagian teknisnya yaitu PEB pada nitrogen N dianilin menyerang karbon C, karbonil. Lalu proses pembentukan zat antara hingga akhirnya terbentuk asetanilida yang stabil. Prosedur kerja pada sintesis asetanilida ini yaitu campuran dipanaskan atau direflux, lalu didinginkan untuk membentuk kristal atau presipitasi, yaitu kristal kasar disaring, kemudian dipurnikan lagi dengan air panas dan noritnya itu direkristalisasi. Lalu selanjutnya itu ada molimot, yaitu fisionalisasi bentuk molekulnya itu karena ada resonansi antara PEB nitrogen dan gus karbonil nitrogen berubah dari piramidal sp3 menjadi lebih planar atau P2. Ini membuat molekul asetanilida itu lebih cenderung datar karena dia itu membutuhkan praxinomen, yaitu sesuai dengan slide selanjutnya bentuk stagger atau goyang yang paling stabil. Gugus fenil atau cincin dan gugus metil itu diposisikan sejauh mungkin sudut 180 derajat Celcius untuk menghindari tabrakan antar elektron atau stereotik. Ini adalah kondisi energi terendah molekul. Lalu ada fungsi dari reagennya, yaitu fungsi dari Zn atau antioksidan atau dan norit itu sebagai penyerap warna dan pengotor, dan asam asetat itu sebagai pelarut atau katalis. Ini sering ditanyakan oleh dosen atau saat ujian. Begitulah penjelasan mengenai sintesis asetanilida itu sendiri. Lalu judul selanjutnya yang akan kita bahas yaitu identifikasi golongan senyawa bahan alam, yang mana tujuan dari identifikasi senyawa bahan alam itu yaitu untuk melakukan screening fitokimia, yang mana deteksi zat kimia pada tumbuhan untuk menemukan metabolit sekunder yang berpotensi sebagai obat atau zat aktif. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke teori, yang mana slide ini sebagai transisi untuk masuk ke pembahasan ilmiah mengenai sifat-sifat kimia bahan alam, yang mana pada golongan senyawa utama itu sendiri yaitu alkaloid mengandung nitrogen sering ditemukan di tanaman obat. Lalu flavonoid zat warna tanaman atau kuning merah, saponin zat yang bisa berlebih seperti sabun. Lalu steroid itu memiliki struktur inti 4 cincin karbon yang khas. Lalu prinsip kerja pada screening yaitu menjelaskan bahwasanya metode ini adalah analisis kualitatif. Kita tidak mencari berapa banyak, tapi ada atau tidak. Prinsipnya itu ketika reaksi pembentukan kompleks warna atau endapan ketika sampai bertemu dengan reaksi yang kimia atau signifikan. Lalu prosedur kerja yang digunakan pada judul kali ini yaitu identifikasi senyawa bahan alam, yaitu pertama kita ekstraksi, mengambil zat dari tanaman menggunakan pelarut atau biasanya alkohol. Lalu kita lakukan penyaringan, yaitu membuang ampas agar kita tidak dapat atau cairan murni. Lalu reaksi, yaitu memasukkan reagen Mayer atau HCl, Mg dan lain-lain. Observasi menunggu perubahan yang terjadi. Lalu kita lihat parameter hasil positif, yang mana jika muncul endapan putih dengan Mayer alkaloid plus, jika muncul warna merah dengan Mg atau HCl flavonoid plus, jika muncul buih yang tidak hilang selama 10 menit yaitu saponin plus. Lalu jika warna berubah jadi hijau atau biru dengan bereaksi Lb atau steroid. Lalu selanjutnya itu visualisasi molimot. Kita bisa menggunakan molimot untuk melihat struktur 3D flavonoid. Lalu struktur planar
planar ini penting karena memungkinkan molekul untuk berinteraksi secara efektif dengan reagen kimia dalam tabungan reaksi. Hasil screening atau visual menunjukkan bahwa warna-warni tabung reaksi tekan bahwa perbedaan warna menunjukkan perbedaan konsentrasi atau jenis senyawa aktif yang ada di dalam tanaman tersebut. Lalu kita masuk ke sensitivitas bereaksi alkaloid, yang mana ketika kita bandingkan dengan reagen-reagen alkaloid, bahwa Drag-Raf sering kali lebih sensitif dalam mendeteksi alkaloid pada konsentrasi yang sangat kecil dibandingkan bereaksi Wagner atau Mayer. Lalu ada proporsi metabolit sekunder, itu gunakan diagram untuk menyimpulkan hasil praktikum. Misalnya dalam sampel yang kami uji atau yang diuji, kandungan flavonoid adalah yang paling dominan atau 40%, diikuti oleh saponin. Begitulah penjelasan mengenai 4 judul presentasi pada kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari. Dadah.